Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang induktor dalam rangkaian arus bolak-balik. Grafik induktor dalam rangkaian arus bolak-balik ini berkaitan dengan kuat arus dan tegangannya inilah grafik kuat arus dan tegangan pada induktor dalam rangkaian arus bolak-balik. Jadi yang ini adalah grafik untuk kuat arus, sedangkan yang biru adalah grafik untuk tegangan. Jadi grafik kuat arus dan tegangan pada induktor ini berbeda, sedangkan pada resistor adalah sama. Jadi yang tegangan ini yaitu lebih dari 90. Jadi lebih dari 90 derajat. Sehingga ini ada beberapa rumusan yang ada dalam induktor dalam rangkaian arus bolak-balik. Yang pertama, persamaan kuat arus yaitu I sama dengan I max sin omega T. Jadi inilah rumusan persamaan untuk kuat arus I sama dengan I max dikali sin omega T. Kemudian persamaan untuk tegangan adalah P sama dengan P max sin dikalikan omega T plus P per 2. Jadi untuk tegangan ini melebihi dari 90. Berarti ditambah 90. Kemudian rumusan yang ketiga adalah XL sama dengan omega kali L. Jadi omega adalah kecepatan sudut, L-nya adalah induktor, sedangkan XL adalah reaktan induktor. Kemudian omega ini diuraikan lagi menjadi ketika omeganya dirubah dengan persamaan 2V kali F. Jadi rumusan XL ada 2 omega kali L atau 2V dikali F dikali L. Rumusan yang keempat ini berkaitan dengan tegangan maksimum. Jadi P max sama dengan XL dikali I max. Ini rumusan tegangan maksimum sama dengan XL dikali I max. Dan yang terakhir rumusan tegangan pada induktor yaitu PL sama dengan XL dikali I. Jadi ini rumusannya ada 5 rumusan. Jadi kita harus benar-benar bisa memilih kira-kira rumusan mana yang digunakan untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan induktor. Karena rumusannya banyak, yaitu ada 5. Sekarang ini notasinya. Jadi P adalah tegangan listrik satuannya adalah volt. Kemudian I adalah kuat arus listrik satuannya adalah ampere. P max adalah tegangan maksimum satuannya volt. I max adalah kuat arus maksimum satuannya adalah ampere. L adalah induktor, satuannya adalah Henry. Lantas XL adalah reaktansi induktif, satuannya adalah ohm. Lantas omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. T adalah waktu, satuannya sekon. Dan F adalah frekuensi, satuannya adalah hertz. Jadi XL adalah reaktansi induktif. Kemudian kita teruskan ke contoh soalnya. Ini contoh soal berkaitan dengan induktor. Sebuah induktor ujung-ujungnya dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik sebesar 300 volt. Bila arus yang melalui induktor tersebut adalah sebesar 5 ampere,
dengan frekuensi sebesar 75 Hz. Pertanyaannya, tentukan besar induktansi induktor. Berdasarkan soal ini, maka data yang diketahui yang pertama adalah PL. PL adalah tegangan pada induktor, yaitu sebesar 300 volt. Di datanya di sini. Tegangan bolak-balik yang berada pada induktor, maka disebut dengan PL. 300 volt. Lantas data yang diketahui berikutnya adalah I. I-nya adalah 5 ampere, data di sini 5 ampere. Dan yang berikutnya adalah frekuensi sebesar 75 Hz, data di sini. Frekuensinya adalah 75 Hz. Sedangkan yang ditanyakan adalah berapakah L-nya. Ini kita jawab. Diketahui PL, kemudian I dan F, sedangkan yang ditanyakan adalah L. Rumusan yang ada L-nya adalah rumusan yang ketiga, yaitu XL sama dengan omega kali L. Di sini omeganya belum diketahui nih. Yang adanya adalah frekuensi. Jadi kita menggunakan rumusannya adalah rumusan yang ketiga, yaitu XL sama dengan omeganya diganti, yaitu 2pi kali F dikalikan L. Ya kan? Jadi rumusan yang digunakannya, nih rumusan yang digunakannya adalah, jadi rumusan yang digunakan adalah yaitu rumusan yang XL nih, sama dengan yaitu 2pi dikali F, ini 2pi dikali F dikalikan L. Jadi XL sama dengan 2pi kali F dikalikan L. Sedangkan ketika pakai rumusan yang ini, nilai XL-nya belum diketahui. Ya kan, nilai XL-nya belum diketahui, sedangkan yang diketahui adalah PL dan I. Maka ada beberapa sebelum ke rumusan ini kita harus menggunakan rumusan yang PL sama dengan XL dikali I. Jadi kita harus mencari XL dulu dengan pakai rumusan, yaitu PL sama dengan XL dikali dengan I. Jadi sebelum mencari L, kita harus mencari XL dulu. Mencari XL dulu pakai rumusan PL sama dengan XL dikali I. Karena yang dikatakan adalah PL dan I dan F. F-nya adalah untuk mencari yang F ini. Jadi sebelum mencari L, kita harus mencari XL dulu, yaitu pakai rumusan yang ini. Jadi PL sama dengan XL dikali I. PL-nya ada, diketahui, I-nya juga ada. Kemudian nanti kita mencari XL, maka rumusnya akan menjadi XL sama dengan PL dibagi dengan I. PL-nya kemudian dari data yang diketahui, kita masukkan ke dalam rumusan yang ini. Jadi PL-nya diketahui adalah 300, sedangkan I-nya adalah 5. Sehingga 300 dibagi 5, hasilnya adalah 60. Jadi XL-nya adalah 60 ohm. Jadi reaktansi induktifnya adalah sebesar 60 ohm. Kemudian lantas kita mencari L nih. Jadi mencari L-nya pakai rumusan yang ini. XL sama dengan omega kali L. Karena omeganya belum ada, maka rumusan omeganya pakai rumusan 2V kali F.
Jadi pakai rumusan, jadi omeganya pakai rumusan 2pi kali M. Ditanya L, maka rumusannya akan menjadi L sama dengan XL dibagi 2pi kali M. Nah, kemudian dari data yang ada, dari data yang diketahui dan hasil perhitungan, kita masukkan ke dalam rumusan yang ini. XL-nya adalah 60, nih dari 60. Kemudian F-nya adalah data diketahui adalah 75. Lantas, nih ini tetap 60, kemudian 2 dikali 75 sama dengan 150 pi. Lantas pi-nya diganti dengan angka 3,14. Jadi pi yang ini kita ganti dengan 3,14. Sehingga 150 dikali 3,14 adalah hasilnya 471. Maka L-nya bisa diperoleh yaitu dengan cara 60 dibagi 471. Hasilnya adalah 0,13. Maka dari contoh soal ini maka diperoleh yaitu induktornya sebesar 0,13 Henry. Demikian pembahasan berkaitan dengan induktor dalam rangkaian arus bolak-balik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.